Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ini kan masjid. Ya. Doa di sini bisa enggak? Enggak bisa. Bisa tidak? Bisa. Di sana bisa. Tapi karena sebab ini ada makanan terus yang tanpa dimasak, tanpa dibeli, tanpa ada Grab yang masuk, tidak. Tetapi makan tetap dengan piringnya bersih. Cara akurat ada, datang bersih boleh. Makannya lezat-lezat. Berdoalah Zakaria itu di sini. Paham? Berarti apa? Berarti ada tempat-tempat yang mustajab. Seperti itu. Walaupun misalkan masjid ini mustajab, tapi yang mustajab di mihrab, ya di mihrab. Ada kalangan berdoa, bisa berdoa di mana saja, bisa, mau di dapur, mau di sana, mau di mana saja. Ya, di kelas, mau di pasar, bisa berdoa, bisa. Tapi ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab di mana seseorang itu dekat kepada Allah. Contoh, ketika kamu dalam keadaan sujud, itu Allah dekat kepada kamu. Ketika kamu didalimi sama seseorang, kamu tidak bisa membalas, menjadi berdoa kepada Allah, itu mustajab. Ketika Allah turunkan hujan, hujan turun, kamu berdoa, mustajab. Ketika ada orang tuamu mengatakan, kamu itu adalah doanya mustajab, doa kamu mustajab, dan sebagainya. Jadi banyak. Tengah malam, ketika orang tidur, kamu berdoa, mustajab. Dimanapun saja. Nah, tempat-tempat itu, waktu-waktu itu, mustajab ada. Dan itu ada klarifikasi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Saya mau berdoa di mana? Sebagaimana Nabi Allah Adam dan Hawa ketika dipertemukan. Tidak di mana-mana. Tetapi ada tempatnya yang khusus. Yaitu di gunung Jabal Rahmah. Dipertemukan Adam dan Hawa. Di Jabal Rahmah. Tak tahu di sana mustajabnya. Dan kita tidak harus ke Mekah. Mustajabnya di Jabal Rahmah karena Adam dan Hawa bertemu sana. Pas minta jodoh harus ke sana kada. Enggak. Di sini pun bisa. Ternyata apa? Kamu juga sudah kawin. Kamu sudah punya anak. Berarti kan sudah bisa. Itulah umat Nabi Muhammad SAW dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa tidak sebagaimana yang dimanfaatkan oleh Nabi Allah Zakaria, tidak berdoa kecuali di mihrabnya Maryam. Ini hebatnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dari Nabi Adam cemburu kepada kalian. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa cemburu kepada kamu. Kenapa saya itu tidak jadi umat Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau mereka para nabi dan rasul cemburu untuk menjadi kamu, kenapa kamu tidak memanfaatkan ketika kamu menjadi umat Nabi Muhammad tidak berbaik sangka kepada Allah, tidak menjadi orang Islam yang seutuhnya, yang sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam sempurna. Dan kamu harus yakin, ini semuanya ada kan? Sudah dibacakan. Dan semua yang ada di Al-Quran itu semuanya benar. Tidak perlu diklarifikasi. Tidak perlu. Karena kamu tidak mampu. Karena ini firman. Firman itu di bawahnya, di atasnya para alim-alim ini. Tidak. Jadi ulama-ulama itu alimnya karena sebab satu saja yang dikaji di Al-Quran, satu ayat, satu ayat, itu sudah menjadi orang yang luar biasa. Apalagi sampai 30 juz. Tidak. Nabi Allah Musa 9 ayat itu sudah luar biasa. Tidak. Bisa membelah laut. Ya. Kamu 30 juz tidak bisa membelah piring kecuali contoh lagi. Ini. Jadi ditanyakan kepada adukan dirimu itu dengan Zakaria, dengan Maryam. Makanya kayak melaki kalau Maryam kosong pun bilang malaki. Ya seperti itu ya. Jadi ambil pelajaran. Ya. Mungkin kalau dulu manusia belum sampai kepada kamu sekarang sudah sampai, tinggal mengamalkan. Kalau Maryam itu bisa, saya laki-laki harus bisa. Ya, seperti itu. Nah, Maryam itu kan tidak mikir duit. Ketika dia dapat makanan, mikir belanja. Nah itu. Kan dikatakan di sini, Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah berikan rezeki tanpa hisab. Iya enggak? Berarti perlu duit. Di tangan ada doa.
Kalau di tangan ada doa perlu duit? Nggak perlu duit. Gimana Kak? Gimana kamu itu? Bisa masuk enggak? Di hatimu masuk. Kalau di tangan ada doa, perlu duit. Entah gue saya udah. Ada doa. Maryam ini tidak punya duit, punya doa, ada tangan. Minta ya Rob. Ketika ditanya ada mulut berbicara, ana lagi hada. Ya, qalat huwa min indillah. Ya. Huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Jadi itu keyakinan yang betul-betul ya, yakin. Percaya tanpa ragu bahwa apa yang Allah berikan kepada Maryam itu benar. Nah, kalau Maryam sudah menerima kebenaran, kamu itu sebagai pengkaji Al-Quran harus lebih seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, ya, bisa meniru, menciplak, ya, amal-amal mereka yang dekat kepada Allah, yang sudah mustajab doanya, yang sudah terima semua keinginannya. Ya tinggal giliran kamu. Kan ini pedoman hidup. Pedoman hidup bukan untuk Maryam saja. Ini bukan untuk Zakaria, bukan untuk Nabi Muhammad saja. Untuk kita semuanya yang cinta kepada Allah dengan cara mengikuti kehidupan Nabi. Kalau tidak, ya tidak bisa. Mau lewat mana? Kita itu mengikuti ulama yang lurus kepada Nabi, yang membawa kita kepada Nabi untuk mencintai Allah. Jangan asal-asalan, ya. Jangan sembarangan di dalam menyikapi hidup ini. Ya, karena kamu salah sedikit, salah seterusnya. Kamu bangga dengan seseorang, akan bangga seterusnya. Makanya jangan fanatik buta. Fanatik buta dalam Islam tidak ada. Ya, tidak boleh. Ya, pilih. Allah memilih, Adam dipilih, Musa dipilih, Isa, Nabi Muhammad dipilih oleh Allah untuk jadi Nabi dan Rasul. Kamu pun juga dipilih menjadi laki-laki, bukan perempuan. Perempuan sudah dipilih jadi perempuan. Jangan ingin jadi laki-laki. Tetaplah ya di tempatmu masing-masing dan serahkan semua urusannya kepada Allah. Itu yang benar. Ya. Nah, di sini hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah artinya di mihrab itu Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, karuniakan kepada kami. Ya, artinya timpakan kepada kami dari sisimu dzurriyyatan. Ya, keturunan thayyibah yang baik. Innaka antas sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar segala doa. Jadi doa-doa itu semua doa, bukan hanya Zakaria, tapi semua doa. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka semua doa itu akan diterima oleh Allah bila mana dia berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku istijabahkan apa yang kau inginkan, baik rezeki ataupun yang lainnya. Nah, qala rabbi habli. Ini Rabbana hablana min azwajina, itu diantaranya. Kalau misalkan kamu itu pingin anak yang saleh dan salehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Kamu salat hajat tengah malam, ya, 4 rakaat, Fatihah usalli 4 rakaatin li qadal haja sunnatan lillahi ta'ala. Kamu baca Fatihah qul 10 kali. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah qul huwallahu ahad 20 kali. Rakaat ketiga Al-Fatihah qul huwallahu ahad 30 kali. Yang keempat Fatihah, habis Fatihah qul huwallahu ahad 40 kali. Habis salam baca qul huwallahu ahad 50 kali. La haula wala quwata illa billah. Ya, 50 kali. Astaghfirullahaladzim 70 kali. Baru kamu berdoa. Ya, baru kamu berdoa. Semua yang Ustaz ijazahkan ini, ya, yang sudah berapa tahun tidak punya anak, alhamdulillah, dia hamil dan punya anak sampai sekarang. Banyak, bukan 1 orang 2 orang. Amalkan ini saja. Ya, insya Allah kamu diberikan oleh Allah seorang anak. Ini di mihrab mengatakan apa? Rabbi habli, ya Allah timpakan kepada kami. Artinya aku minta-minta bukan hanya sedikit, ya enggak?
Bukan sesuatu yang kecil ini ya Allah. Karena aku mengharap kepadamu. Ya, mengharap, betul-betul mengharap. Karena tidak bisa orang itu punya anak walaupun dia berkumpul sebagai suami istri. Karena tidak ada kuasa bagi kami. Aku juga berharap, berikan aku keturunan yang baik. Nah, keturunan itu disebutkan keturunan yang baik. Bukan hanya keturunan. Bukan kor laki, bini kor bini. Ya, keturunan yang baik. Saleh atau salehah. Jangan keturunan. Sebajingan-bajingan itu kadang-kadang laki-laki, ya enggak? Ya enggak? Yang jadi maling juga laki-laki. Ya, yang jadi koruptor juga laki-laki. Makanya, yang baik juga laki-laki. Yang beriman kan laki-laki, segitu. Jadi laki-laki yang baik, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diminta, ya jadi itulah sebabnya. Tidak kena bapaknya, tidak minta anak laki-laki yang baik. Perempuan yang cantik lagi baik. Minta seperti itu. Jangan asal-asal punya anak. Ya. Asal kumpul kita punya anak dan bangga punya anak banyak. Jangan. Ya, tapi jadikan, mintalah kepada Allah Subhanahu anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan salehah. Itu permohonan kita. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Bagaimana mendengar? Jangankan berteriak, jangankan di mihrab, jangankan di masjid, dimanapun saja. Innahu alimun bidati sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati bila mana hati berdoa. Ya Ustaz, kamu kan saja gitu. Kalau kamu sudah takbir hajati, kamu tidak bisa berkatup lesanmu. Cukuplah bisikan hatimu kepada Allah SWT dan Allah lebih senang kepada itu. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah. Setan pun tidak tahu. Ya, kalau orang sudah berdoa dengan hati, setan pun tidak tahu, malaikat pun juga tidak tahu kecuali Allah. Allah lebih senang. Lebih senang. Bagaimana kalau teriak-teriak seperti tadi? Itu syiar. Supaya betul-betul kami itu, ya Allah, butuh ya Allah. Apa yang aku minta kepadamu itu segerakan datang. Karena aku betul-betul butuh. Makanya teriak-teriak. Boleh? Boleh. Itu syiar namanya. Ya.